Mendengar kata Yunani, apa yang langsung ada di pikiran Anda, pemirsa? Dewa-dewi yang banyak atau olimpiade pertama di dunia? Ya, Yunani memang dikenal atas dua hal tersebut. Selain itu, negara dengan luas lebih dari 131 km persegi ini juga dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Karena di masa yang lampau, Yunani sudah mampu menciptakan kuil dan bangunan mewah nan megah dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Karena itulah salah satu negara tua di Eropa ini menjadi alternatif pelesir para turis untuk dikunjungi pada waktu liburan. Nah, berikut ini kami akan sajikan beberapa fakta unik Yunani yang berhasil dirangkum dalam versi On The Spot. Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama di Eropa. Tak heran kalau negara berbendera biru putih ini menduduki peringkat 9 di Eropa dalam menerima wisatawan. Uniknya, wisatawan yang mengunjungi Yunani lebih besar angkanya dibandingkan jumlah penduduknya. Dalam setahun, turis yang mengunjungi negara ini rata-rata sebanyak 16,5 juta orang, sedangkan penduduknya hanya sekitar 10 juta orang. Bahkan tahun 2015 yang lalu, negeri para dewa ini menerima 26,5 juta wisatawan. Hal ini tentu saja memberikan penghasilan yang cukup besar bagi pemerintah Yunani. Sumbangan dari badan pariwisatanya hampir 16% dari produk domestik bruto. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar Pulau Santorini? Pulau ini disebut-sebut sebagai pulau paling romantis di dunia. Wow, nama Santorini sebenarnya sudah terkenal karena pemandangannya yang sangat indah. Mulai dari birunya langit sampai birunya lautan. Ditambah lagi tatanan bangunan yang sangat khas, yaitu bangunan cat berwarna putih dengan gaya minimalis. Sementara warna biru yang melekat pada kubah-kubah gereja memberikan kesan teduh dan sejuk. Tidak salah kalau deretan bangunan bercat putih dan gereja berkubah biru ini ditambah dengan pesona sunsetnya menjadi magnet yang menarik ratusan ribu turis setiap tahunnya. Wah, nampaknya sangat ideal sekali ya pergi bersama pasangan ke Pulau Santorini. Sama dengan negara-negara di dunia pada umumnya, Yunani juga mempunyai tempat suci. Tapi jika pada umumnya tempat suci berupa bangunan, di Yunani justru berupa gunung. Gunung tersebut dikenal dengan sebutan Gunung Athos. Di sini Anda akan menemukan pemandangan alam yang tidak ada duanya. Gunung dengan luas 390 km persegi ini merupakan rumah bagi sekitar 20 biara Ortodoks Timur dan ditinggali 2.000 biarawan. Para biarawan ini menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Cukup sulit mencapai bangunan biarawan, karena selain dianggap sebagai tempat suci, juga merupakan tempat para biarawan yang melarikan diri dari dunia modern. Uniknya, kaum Hawa dilarang berkunjung ke sini karena para wanita dinilai dapat mengganggu konsentrasi para biksu yang sedang bertapa. Berikutnya untuk para wanita, jangan sembarangan menggunakan high heels ya, apalagi ke kawasan situs bersejarah. Larangan ini dikeluarkan karena alas berhak tinggi ini dianggap dapat merusak destinasi bersejarah. Pasalnya, situs-situs kuno atau lantai museum di sana sudah rapuh termakan usia. Meski tidak ada hukuman pidana bagi yang melanggar, namun pemerintah Yunani berharap turis lokal maupun mancanegara dapat menghargai dan melestarikan keaslian situs bersejarah di sana. Selain itu, terdapat pula larangan untuk tidak mengkonsumsi permen karet, karena banyak turis yang membuang bekas kunyahannya sembarangan sehingga sulit untuk dibersihkan.
Fakta berikutnya ini cukup unik loh pemirsa. Bagaimana tidak, negara yang terkenal indah ini tercatat sebagai negara dengan lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Bayangkan saja, lagu berjudul Hymnos Frontin Elveterian atau yang berarti himne untuk kebebasan ini terdiri dari 158 bait dengan 8 baris di setiap bait. Wow, kira-kira butuh berapa lama ya pemirsa untuk menyanyikannya? Bahkan saking panjangnya, sangat jarang warga Yunani sendiri yang hafal lagu tersebut. Kebanyakan masyarakatnya hanya mampu menyanyikannya dalam versi pendeknya. Sangat unik bukan pemirsa? Adalah gerakan moza. Jika di beberapa negara gerakan tangan ini digunakan untuk berjanji, berterima kasih kepada orang, atau meminta seseorang untuk berhenti, namun berbeda halnya di Yunani. Gerakan tangan semacam ini bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap seseorang. Menyodorkan tangan Anda di wajah lawan bicara dan menunjukkan bahwa Anda meminta orang untuk memakan kotoran. Hal tersebut dikarenakan adanya cerita yang berkembang, yakni masyarakat di Yunani era dulu melakukan para kriminal yang dirantai dan diarak di jalanan seenak hati. Masyarakat dibebaskan menempelkan kotoran ke muka para pelaku kriminal sebebas-bebasnya. Wah, yang ingin ke Yunani jangan sampai buat masalah ya di negeri orang. Berikutnya bagi Anda para pencinta keju. Tahukah Anda keju apa yang menjadi keju tertua di dunia? Nah, buat yang nggak tahu, keju feta adalah keju tertua di dunia yang diproduksi secara tradisional di Yunani. Keju feta atau yang disebut juga keju asin ini dibuat dari susu domba yang dipasteurisasi dan terkadang ditambahkan dengan susu kambing. Warnanya putih bersih dengan teksturnya agak keras serta menggumpal. Rasanya yang khas, gurih, asin, serta lembut, sangat cocok jika dijadikan pelengkap menu salad serta kue-kue lainnya. Jadi lapar nih pemirsa. Unik berikutnya dari negeri Dewa Zeus adalah penduduknya yang banyak berumur panjang. Rata-rata orang Yunani bisa bertahan hidup hingga mencapai lebih dari 80 tahun. Bukan karena teknologi kesehatan yang canggih, namun karena pola makan dan gaya hidup sehat yang dianutnya. Salah satu rahasia umur panjangnya adalah dengan mengkonsumsi yogurt. Bahkan masyarakat Yunani percaya jika yogurt adalah minuman para dewa. Yogurt Yunani atau Greek yogurt memang memiliki kandungan nutrisi terbaik untuk kulit, menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh, serta membantu proses penyerapan gizi. Yogurt Yunani juga dikenal karena kandungan vitamin A dan D, termasuk kalsium untuk menguatkan tulang. Itulah sebabnya yogurt Yunani dikenal sebagai salah satu rahasia umur panjang. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut foto pemenang dengan tema OTS 7 Indonesia Bebas Sampah. Selamat ya! Untuk 2 minggu ke depan, On The Spot akan ajak kalian untuk ikut tantangan tumpuk tengah. Kalian harus menumpuk piring atau mangkuk setelah makan di tengah meja. Selain membuat tatanan meja menjadi rapi, kita juga membantu tugas pramusaji loh. Yuk, unggah foto atau video kreatif kalian dengan hashtag OTS7 Tumpuk Tengah. Mention dan tag akun resmi On The Spot ya. Selamat malam dan selamat menyaksikan Opera Van Java. Ayo.